Jadi maju jadi cawapres. Karena sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah diskusi. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan itu ya, kan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo, ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan
dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagai pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagai pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak.
Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas Presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran?
Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan itu ya, kan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti, ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagai pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagai pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan
hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Ya, Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak. Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang
ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu,
itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas Presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak. Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo.
Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres,
kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah
telah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif
Tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal jika pasangan Prabowo Gibran terpilih maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagai pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagai pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas Presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran Pak. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Namanya pasca Gibran masuk ke PDIP. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Tapi Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicarakan sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Namanya Gibran masuk ke PDIP. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Namanya pasca Gibran masuk ke Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Kita sudah dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Nama-namanya pasca Gibran masuk ke Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya nanti. Diikhlaskan berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok. Jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Namanya pasca Gibran masuk ke PDIP. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti saya. Berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita sudah dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Tapi sebagai ayah bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Tapi Pak, disebut nama-namanya Mas Gibran masuk ke PDIP. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Diikhlaskan berarti? Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak, bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Menyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum
Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran Sebagai ayah sama Pak Pak gimana Erlangga Pak? dan Pak Prabowo Sebagai ayah jangan gimana di Pak? istana bicara apa, Apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah Pak 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak. Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menjadi? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai
Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagai pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan
bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita apalagi kan sudah dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan Cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal Cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi Cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi Cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi Cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi Cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan Cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran di deklarasi diusung jadi
cawapres gimana Pak? Di Rapimnas Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui, Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan itu ya, kan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo, ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja, Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benedict
Diktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut.
Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Iya, Pak. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran ketemu sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo, sebagai ayah di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan.
Pak Gibran sudah Nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran, bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan itu ya, kita jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024
2024. Terkini menurut Benedictus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu, sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Jokowi nantinya Pak
Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan
yang sudah diputuskan Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak, bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti, ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagai pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagai pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan
hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah Pak gimana Pak? Sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran Pak. Tanyakan ke koalisi.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang
ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita apalagi kan sudah dewasa sehingga nanti tidak Jokowi nantinya Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara
itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Airlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo.
Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai
cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah
setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah di gimana istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif
Tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Namanya pasca Gibran masuk ke Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah di gimana Pak? istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Bang kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Namanya masuk Gibran masuk Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita sudah dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Bang kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak, bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapan dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Gibran masuk ke Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok. Jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran di diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Tapi sama namanya Mas Gibran masuk ke PDIP. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Menyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum
Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak, bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai
Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi
cawapres gimana Pak? Iya, Pak. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai Mas ayah Pak gimana Pak? Dan Pak Prabowo Sebagai ayah di gimana Pak? istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak Keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja, Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023.
Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagaimana
Ya. Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya
tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Bang kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak, bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak
anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak.
Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran dideklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran?
Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak, bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan
hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja, Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka, beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Bang kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti.
ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara
itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo.
Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti saya pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai
cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah
setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif
Tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Namanya pasca Gibran masuk ke Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti saya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok. Jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi baca cawapres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Kira-kira nama-namanya masuk Gibran masuk ke Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti saya berarti. pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok. Jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Namanya Gibran masuk ke Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti saya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Bang kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Kira-kira nama-namanya masuk Gibran masuk ke Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok. Jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti. Usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan.
Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo, di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Tapi Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih.
Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Pak, disebut nama namanya Mas Gibran masuk ke PDIP. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. berarti. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum
Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran ayah sama Pak gimana, Erlangga Pak? dan Pak Prabowo Sebagai ayah di gimana, Pak? istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Bang kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai
Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi Cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan Cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal Cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi Cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi Cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi Cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi Cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan Cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran di deklarasi diusung jadi
cawapres gimana Pak? Iya, Pak. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ayah sama Pak gimana Erlangga Pak? dan Pak Prabowo, Sebagai ayah jangan gimana di Pak? istana bicara apa, Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Jadi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak, Pak? karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita? Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak. Merestui, Pak, ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja, Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Bang kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023.
Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagaimana
Ya. Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Iya, Pak. Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran ayah sama Pak gimana Erlangga Pak? dan Pak Prabowo Sebagai ayah di gimana Pak? istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya
tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Itu Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? karena sudah dewasa. Jadi Bapak jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak oleh kalau Gibran maju? anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan
Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya, tentunya sebagai pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya, tentunya sebagai pasti kita dewasa Terima kasih Pak.
Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran?
Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Iya, kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menjadi sana? Ya, kita anggap mereka-mereka yang pantas lah membantu. Sama namanya Pak Gibran masuk ke Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli, penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau KAM Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi, Benediktus Papa, kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti.
ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi. Katakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti Prabowo Subianto mengaku akan mendeklarasikan cawapresnya di Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo seusai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita dewasa Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara
itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun ekstra yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantu. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Airlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa? Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak. Menunggu saja apa keputusan terakhir
Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti saya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu, Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Faisal mengkritik penunjukan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi ke depan. Hal itu diujar Faisal saat dihubungi wartawan pada Minggu 22 Oktober 2023. Faisal mengatakan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi
koreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur serta hilirisasi juga memiliki catatan terutama dari environmental, social and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapresnya. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Prabowo selesai peresmian Rumah Sakit Tingkat 3 Brawijaya Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan maju atau tidaknya kepada Gibran. Jokowi mengaku tidak akan menahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi Cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti usulan kita Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Rakabuming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rap dukung dan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Ahok tanggapi soal kabar Gibran maju jadi cawapres Prabowo. Ahok menilai Gibran belum cukup berpengalaman untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi dengan pengalaman negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif.
Bahkan pemimpin Indonesia harus mempunyai nyali besar saat memberantas korupsi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 21 Oktober kemarin. Pertemuan itu pun hanya sebatas presiden bertemu menterinya saja. Jokowi pun membantah pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Iya, Pak. Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi sebagai ketemu ayah sama Pak Pak gimana Erlangga Pak? dan Pak Prabowo, Sebagai ayah jangan gimana di Pak? istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya Pak kan Erlangga, sudah Pak 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu. Biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi nggak, Pak? Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Tapi sebagai ayah bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal Jadi cawapres. bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kayaknya cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Gibran. Tanyakan ke koalisi. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya? Sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif. Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka, saya yakin, walaupun saya nggak tahu ya nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak, bisa jadi untuk penggantinya Mas Gibran itu dari luar partai yang tergabung dalam koalisi masih memungkinkan atau gimana? Sekarang pun kan bukan hanya dari 4 partai itu Mbak, tapi juga dari profesional, juga dari kalangan-kalangan anak muda, Gen Z, milenial. TPN juga membuka kok, jadi tidak hanya harus dari misalnya 4 partai politik yang misalnya mendukung itu.
Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapimnas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi kali oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Indonesia, Muhammad Faisal, turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto Presiden Prabowo. Menurutnya, pemilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo menegaskan bahwa bukan hanya mengedepankan politik, tapi politik dinasti. Ketimbang pertimbangan strategis mengedepankan agenda transformasi ekonomi. Bahkan Indonesia ke depan membutuhkan transformasi ekonomi. Tak sebatas itu, tapi juga memperbaiki kekurangan dan kelemahan selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Namun, dengan direkrutnya Gibran sebagai cawapres, kubu Prabowo menegaskan arah ekonomi ke depan, melanjutkan program-program dan juga paradigma pendekatan yang dilakukan Jokowi. Faisal melihat sulitnya pasangan Prabowo Gibran melakukan koreksi terhadap kelemahan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bukan hanya dalam hal transformasi ekonomi, tapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Rinciannya mengoreksi terutama berkaitan dengan pemerataan, mengatasi kesenjangan yang masih menjadi PR besar selama pemerintahan Jokowi. Dalam hal lain juga misalnya transformasi dalam infrastruktur, serta hilirisasi juga memiliki catatan, terutama dari environmental, social, and governance. Sehingga menurut Faisal, jika pasangan Prabowo Gibran terpilih, maka dirinya tak dapat melihat kemampuan koreksi dalam kondisi ekonomi saat ini. Lantaran yang dilihatnya saat ini adalah kemungkinan kecil dari sisi koreksi kelemahan kebijakan pemerintahan saat ini. Ya tentunya sebagaimana pasti. Capres dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengaku telah izin kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Wali Kota Solo Gibran Raka Buming menjadi cawapres Minggu 22 Oktober 2023 hari ini. Prabowo mengatakan nama Gibran menjadi cawapres merupakan usulan dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu, ia pun menyampaikan usulan itu langsung kepada Jokowi dalam kesempatan nahan putra sulungnya tersebut. Sebagai informasi, deklarasi cawapres Prabowo itu akan dilakukan di Jakarta pada Senin besok. Namun Prabowo sendiri rupanya enggan merinci mengenai lokasi deklarasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka diundang dalam deklarasi tersebut. Namun ia tidak merinci apakah Gibran sudah final menjadi cawapres. Ya tentunya sebagaimana pasti
Ya. Terima kasih Pak. Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara soal Gibran Raka Buming Raka yang resmi diangkat menjadi cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. SBY memberikan bantahan adanya pertemuan sebelumnya yang membahas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden Prabowo. Dalam tulisan SBY, dirinya saat ini sedang berada di luar kota atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. SBY menegaskan hubungan dirinya dengan Gibran serta AHY terjalin dengan baik. Sementara untuk urusan cawapres, ia menegaskan Prabowo Subianto lah yang berhak menentukan siapa pendampingnya di Pilpres 2024. Hal itu ditulis SBY dalam akun media X pada Sabtu 21 Oktober 2023. Di sisi lain, Rapimnas Golkar telah digelar di kantor DPP Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Dalam acara itu turut menetapkan, mendukung, dan mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cawapres dari Partai Golkar periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut menuturkan kalimat. Ia menuturkan bahwa penetapan Gibran menjadi cawapres setelah melakukan pencermatan yang cukup lama di internal Golkar. Keputusan itu pun dilakukan setelah menimbang kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara, serta menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan sebesar Indonesia. Lantaran untuk mengurus negara harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. Ahok pun tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Prabowo, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Sabtu 20. Pertemuan tersebut untuk membahas nama Gibran yang direkomendasikan Partai Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Lebih lanjut, Jokowi menyerahkan nasib Gibran yang direkomendasikan menjadi cawapres Prabowo kepada partai politik ataupun koalisi parpol. Sebab penentuan cawapres bukanlah kewenangan dari Presiden Republik Indonesia. Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau pesan ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Kalau Mas Gibran deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo di istana bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu, Minggu. Biasa kita dengan Menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? Bicara sebagai cawapres dan sebagainya udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak sudah, setuju nggak Pak? Karena sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Kira cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo? Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok. Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok. Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran, Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, meyakini PDIP Perjuangan ikhlas jika Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sementara itu, Andika menjelaskan jika Gibran jadi merapat ke Prabowo, tentu akan ada sosok yang menggantikan posisi yang sebelumnya ditawarkan ke Gibran, yakni sebagai juru bicara TPN Ganjar. Andika menyebut sosok pengganti itu berasal dari nama-nama yang sudah ditawarkan dari masing-masing partai politik pendukung Ganjar Mahfud, yakni PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Meski begitu, Andika mengatakan bahwa TPN Ganjar Pranowo membuka kesempatan bagi pihak lain di luar koalisi partai politik pendukung Ganjar Mahfud untuk menggantikan posisi Gibran di TPN. Kan diproyeksikan jadi juru kampanye TPN atau juru bicara. Ini ternyata Gibran jadi bacawa pres Prabowo. Ini seperti apa tanggapannya dari TPN? Ya kalau dari TPN kita menunggu saja Mbak, menunggu saja apa keputusan terakhir. Yang jelas kita sudah menyiapkan kerangka-kerangka beberapa alternatif, tinggal mana yang jadi nanti yang kemudian akan mempengaruhi alternatif mana yang kita pilih. Tapi kalau seandainya Gibran nggak jadi juru kampanye TPN, siapa Pak kira-kira yang akan menggantikan? Ya, selama ini dari partai 4 ini kan sudah juga menyumbangkan ya, yang mereka anggap mereka yang pantas lah membantu. Oh, saya yakin. Walaupun saya nggak tahu ya, nanti tanya. Pasti sangat loh. Kalau tadi kan Pak bisa jadi untuk penggantinya